Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rilawati akan mempresentasikan laporan praktikum yang berjudul Praktikum Larutan Penyangga dalam Darah dengan Media Pembelajaran Simulasi Interaktif Baper Inbled. Nah, untuk tujuan dari eksperimen ini, yang pertama, mensimulasikan praktikum larutan penyangga dalam darah dengan media pembelajaran simulasi interaktif Baper Inbled berorientasi multiple representasi. Yang kedua, menganalisis mekanisme larutan penyangga dalam darah. Selanjutnya ada dasar teori. Larutan penyangga bisa menekan perubahan pH ketika asam atau basa ditambahkan. Larutan ini dapat mempertahankan pH ketika dilakukan pengenceran. Nah, larutan ini mengandung dua zat terlarut sebagai asam Bronsted dan asam lemah lain sebagai basa Bronsted yang lemah. Kedua zat terlarut ini membentuk pasangan asam basa konjugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen dari larutan penyangga adalah asam lemah dan konjugasinya serta basa lemah dan konjugasinya. Kemudian ada larutan penyangga di dalam darah. Larutan penyangga di dalam darah dapat mempertahankan pH darah. Nah, pH darah normal itu sekitar 7,39. pH tersebut mampu bertahan dikarenakan terdapat larutan penyangga dalam tubuh. Larutan tersebut adalah asam karbonat dan ion bikarbonat, H2CO3 dan HCO3-. Larutan penyangga itu memiliki kapasitas di mana kapasitas dari larutan penyangga adalah kemampuan baper untuk menahan penambahan asam atau basa tanpa perubahan yang signifikan dalam pH. Selain memilih pasangan asam basa konjugat yang tepat untuk menyiapkan baper, seberapa pekatnya baper juga perlu diperhatikan. Semakin besar konsentrasi komponen pasangan konjugat, maka semakin besar kapasitas baper yang dimiliki. Nah, ketika kapasitas dari larutan penyangga tersebut terganggu, maka akan timbul suatu gangguan atau suatu penyakit, di mana penyakit yang timbul ketika pH darah terlalu tinggi dinamakan alkaliosis, sedangkan kondisi di mana pH darah rendah disebut asidosis. Dalam hal ini, ada asidosis metabolik, yaitu kondisi pH darah yang terlalu asam. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama ada laptop, yang kedua ada simulasi interaktif Baper Inbled. Untuk prosedur praktikum Baper Inbled, yang pertama, aplikasi multimedia interaktif Baper Inbled dibuka. Kemudian, tampak kompetisi dasar, yaitu menjelaskan prinsip kerja perhitungan pH dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajarannya ada menganalisis peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Di sini ada dua fitur, simulasi interaktif dan explanation. Kita klik simulasi interaktif. Nah, avatar diklik, kemudian diamati bagaimana perubahannya. Kemudian ketika sudah muncul asidosis metabolik, nah dilihat pH scale, H2CO3 scale, dan ketinggiannya. Kemudian avatarnya diklik. Nah, di sini ketika sudah timbul submikroskopiknya, maka diamati perubahan apa yang terjadi. Kemudian diklik home, maka kita klik explanation. Nah, explanationnya diamati.
Untuk adapun data pengamatan dari penelitian ini, yaitu yang pertama ada tampilan awal dari buffer inlet, yang kedua menunjukkan kondisi awal dari avatar, di mana pH darahnya 7,39. Untuk selanjutnya ada gambar nomor 3, yaitu ketika avatar mengalami asidosis metabolik. Kemudian yang keempat menunjukkan submikroskopik dalam darah, yaitu larutan penyangga H2CO3 yang terurai menjadi CO2 dan H2O. Untuk gambar yang nomor 5, itu ada explanation, di mana berisi penjelasan mengenai larutan penyangga di dalam darah. Adapun untuk pembahasan yaitu berdasarkan percobaan larutan penyangga dalam darah, multimedia interaktif buffer inlet dapat menstimulasikan mekanisme larutan penyangga dalam darah. Darah yang terdapat dalam tubuh manusia memiliki pH yang perlu dijaga kestabilannya. Ketika pH darah mengalami perubahan, baik peningkatan maupun penurunan, maka metabolisme tubuh akan terganggu. Tubuh akan mengalami asidosis metabolik dan alkaliosis metabolik. Asidosis metabolik terjadi saat keseimbangan asam basa di dalam tubuh terganggu, sehingga kadar asam menjadi sangat tinggi. Hal tersebut terjadi ketika metabolisme tubuh yang meningkat akibat aktivitas tubuh meningkat, dalam hal ini naik gunung. Sehingga proses tersebut dapat menghasilkan H2CO3. Tingginya kadar H2CO3 dapat menyebabkan penurunan pH dalam darah. Untuk meminimalisir penurunan pH agar tidak terlalu besar, H2CO3 terurai menjadi gas CO2 dan H2O. Sehingga pernapasan berlangsung secara cepat. Pernapasan yang berlangsung secara cepat ditunjukkan dengan avatar dalam media yang terlihat kelelahan atau pingsan. Adapun persamaan reaksi dari peristiwa tersebut adalah H2CO3 terurai menjadi CO2 dan H2O. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktikum larutan penyangga dalam darah dapat disimulasikan dengan media pembelajaran simulasi interaktif buffer inlet yang berorientasi multiple representasi. Larutan penyangga dalam darah bekerja dengan menguraikan H2CO3 menjadi CO2 dan H2O untuk mempertahankan pH darah. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.